Dia kan ikut ngebantu STY lolosin ke Piala Asia, tapi itu nggak dipakai sama STY. Sekarang marah-marah mulu dia. Gara-gara kebanyakan makan seblak. Perseteruannya awalnya itu, si El kan dipanggil, ternyata dia malah liburan ke New York sama ceweknya. Jadi di situ STY-nya baper lah. Ngeselin lo. Halo Mas Gilang, wede. Rapi banget. Ini timnas lama nih. Iya dong. Milis. Yang baru kenapa nggak mau? Apa? Yang S Pro kenapa? Expo. Bukan S Pro. Erspo. Kenapa? Jelek ya? Nggak bawa. Oh, kirain. Karena kemarin banyak yang komplain tuh. Tapi kan udah di redesign sama si Sada dan kawan-kawan kan. Bukan yang itu. Udah di redesign tapi ada beberapa yang konten creator itu ya? Iya, jahitannya jelek. Iya, jahitannya jelek. Cuttingnya jelek. Apa yang di sininya dia beli baju kiper kan? Iya. Yang baju kiper yang hitam 1,2 juta itu kan yang cutting. Iya. Nggak tahu, gue suka aja Mills sama desainnya Mills ya. Oh gitu. Kayak itu ya, Transformer ya? Mana anjir. Kalau Erspo kayak apa? Ya kayak Erspo. Nggak tahu apa maksudnya logo E-nya terus dia garis begitu ya. Tapi kayak ini sepatu itu loh. Yang mana? Ortus 8. 99. Oh, 99 itu ya, itunya E-nya kayak gitu ya. Ya mungkin itu ya. Cuman lebih senang aja gue ngelihatnya, apalagi kalau lihat timnas di Piala Asia kemarin kan pakai baju Mills. Terus yang lehernya ada kerahnya segala macam tuh masih ada Elkan Bagot kan. Wah, Elkan Bagot. Saya kecewa Big El kan tidak dipanggil. Padahal ada di itu kan, di Bali dia. Ada di Bali. Lagi melukat atau lagi apa? Lagi jemur badan kan. Jemur badan doang kan. Siapa tahu dipanggil atau dia. Iya, nggak tahu kan. Dia kan ada masalah apa sih beliau ini? Nggak ngerti. Masalahnya kan sebenarnya waktu itu zamannya eranya Sintayong kan. Zamannya STY kan waktu itu kita mau persiapan untuk kualifikasi Olimpiade. Ya, lawan Guinea Bissau. Apalah itu. Guinea. Dari Afrika kan kalau nggak salah kan. Itu kan untuk menentukan kita lolos apa enggak ke Olimpiade. Di mana waktu itu posisinya skuadnya lagi pincang banget kan. Pemain-pemainnya kan lagi pada cedera segala macem kan, terutama backnya ya. Backnya kan lagi pada cedera segala macem. Belum dapat Bang J ya? Belum dapat kan, itu lagi proses. Proses ke Bang J sama Mes Hilgers juga kan lagi pada proses sama Mills ya. Mes Hilgers. Kenapa jadi baju gua lagi? Gua lepas juga nih. Gitu. Jadi perseteruannya awalnya itu, si El kan dipanggil, ternyata dia malah liburan ke New York sama ceweknya. Jadi di situ STY-nya baper lah. Ngeselin lo gitu. Ya sebetulnya kalau ada El kan masuk Olimpiade. Mungkin. Akhirnya kan Dewa nggak kan yang pemain terdegradasi Liga 2 PSIS Semarang. Iya. Klub masa kecil gue ketika ada Tugio. Anjir, Tugio itu era tahun berapa? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. 90-an lah. Itu berarti legendnya PSIS ya? Legendnya PSIS. Dia juara juara Liga. Abis itu musim depannya ke degradasi. Sama itu juga, ini juga gitu kan, masuk Liga 1 langsung terdegradasi. Jelek banget. Kalau dia mah baru masuk doang kan? Enggak, udah lama kan, bertanya udah lama. Iya, kalau dulu pernah dia juara Liga dia PSIS Semarang itu. Oh, oke. Nah, sekarang Persib. Asli Persib jago banget. Itu klub masa kecil gue juga pas zaman Sutiono dan Robi Darwis yang udah tua. Bukan Robi Darwis yang baru masih muda kan, yang lemparannya kayak Pratama Arhan itu kan. Iya. Ya, cuman sayang nggak ada pemain Persib yang dipanggil sama Kluivert. Siapa sih yang jago Persib? Jago Beckham Putra. Banyak lah. Ada Marklock juga jago juga. Emang dia udah naturalisasi juga. Udah lama kan, dia kan ikut ngebantu STY lolosin ke Piala Asia, tapi itu nggak dipakai sama STY. Sekarang marah-marah mulu dia. Gara-gara kebanyakan makan seblak. Jadinya ngelempem gitu. Terus siapa lagi selain berdua itu? Siapa lagi ya? Adam Alis. Ya gue kan jujur aja gue nggak pernah ngikutin lagi sekarang Liga Indonesia. Adam Alis kan waktu itu diambil sama STY waktu
World Cup tahun lalu kualifikasi yang lawan Thailand tuh ada Mali sama Evan Dimas tuh. Apa yang lo bilang singkatannya Evan Dimas? EDM ya? EDD. Evan Darmono itu masih main tuh. Cuman kan sekarang udah nggak ada lagi kan? Dia kan liga berapa sekarang dia? Nggak tahu gue. Nggak punya klub. Udah pemain ini aja. Pemain lepas aja kali. Kayak pemain Tarkam. Kayak Sahar Ginanjar kan pemain Tarkam kan. Jadi peluangnya gimana ya kita lawan Cina ini? Harusnya menang ya. Kalau lawan Cina menang sih terbuka lah peluang. Jalan selanjutnya. Cina. Minimal ronde 5. Perhitungan gimana sih menang Cina seri lawan Jepang atau harus menang dua-duanya langsung otomatis? Kalau mau aman ya menang dua-duanya. Menang dua-duanya kan tidak tergantung tim lain kan kalau iya, cuman kan rumornya kan Jepang kalau lawan Indonesia kan bakalan pakai lapis 4. Lapis 4 ya. Kalau nggak salah dari SD Nankatsu dia. Tsubasa. Bek kanannya yang ngejagain si Ole Romani Ishizaki. Tapi ada Jito di situ. Oh, bek tengahnya Jito ya. Gede banget nggak bisa lewat itu Ole Romani sama Marcelino Ferdinand. Belum lagi kalau siapa Wakabayashi kipernya. Selesai itu. Nggak bisa. Harusnya lawan Cina ya kita lebih baik lah dari segala macam pemain-pemain ya dari segala. Kalau dari liga itu Cina itu kan dulu sempat liganya terbaik kan? Bukan terbaik sih, sempat sangat diminati kan sampai ada salah satu pemain idola gua di Chelsea. Si siapa? Oscar. Oh iya, tapi bukan De La Hoya. Oscar itu kan masih muda kan dia, masih muda tiba-tiba ke mana? Ke Cina, Shanghai Evergrande. Iya. Pokoknya Evergreen. Iya, nyangkut deh ini terusan Suez. Bangkrut. Tiba-tiba rontok kan. Gak tahu tuh kenapa Cina itu kayak gitu ya. Nggak ngerti gua perubahannya. Kalau ada satu kan dulu ya kadang-kadang masuk ke Piala Asia juga kan Cina itu kan, tapi enggak juga klubnya kan. Klubnya dulu pernah. Dulu pas zaman-zaman tahun 90-an itu ada analis bilang gini, kenapa Cina itu kan banyak nih penduduknya ya. Tapi lu udah kayak analis ya pakai setelan. Oh iya dong, ini pinjem dari tetangga sebelah. Kusna ini. Bukan dari warteg apa gitu. Dari warteg. Dulu kenapa misalnya Cina itu kan di olahraga yang lain sebenarnya mereka menonjol kan? Iya, apalagi ketika Olimpiade. Olimpiade itu hampir selalu mereka unggul kan. Juara 2 lah, minimal 5 besar mereka masuk ada di situ. Kenapa sepak bolanya nggak kayak gitu? Dulu kalau zaman dulu ya, ini gue baca berita-berita zaman dulu itu, karena ternyata untuk masuk timnas itu mereka bayar bro. Oh ya? Iya. Zaman dulu ya, zaman dulu. Anjing pakai ordal dong ya? Bukan ordal lagi, emang kayak sogok-sogokannya bukan sogokan bukan lagi ngatur skor gitu loh. Bukan lagi mungkin kalau di kita kan titip pemain gitu ya. Mungkin di sana juga kayak gitu. Bisa, tapi ada uang administrasinya kali ya. Iya, uang administrasi enggak tuh? Lo iya, halus kan? Iya, daripada uang itu gitu salah kan? Satu yang membuat prestasinya sepak bola Cina itu enggak merosot. Ini zaman dulu ya. Zaman dulu itu yang nggak seperti Korea dan Jepang gitu. Oh iya, jauh lah. Karena kan kalau di Asia Timur itu kan yang paling menonjol ya Korea dan Jepang kan. Hampir selalu jadi langganan Piala Dunia. Dari zaman dia masuk ke 2002 kan. Jadi tuan rumah itu kan Korea Jepang itu kan. Udah kesininya kayaknya nggak pernah absen ya? Nggak pernah. Kalaupun sakit dia tetap masuk ya. Dan pemain-pemainnya antara Korea sama Jepang kan rata-rata di Eropa, di luar semua kan, di Eropa semua kan. Kayak Korea ada sekarang si Haji Son. Iya kan? Iya, Haji Son. Son kan. Tulisannya kan Hason kan? Iya, Pak Jiksung. Iya, Hang Pangseo juga Haji. Terus Haji Pak siapa yang Hang yang di ini? Yang Wolves ya. Si Hang Chenwei. Chengwei. Susah banget ya. Kenapa kita susah banget ngomongin nama mereka itu? Kepikiran gue ngacang gue. Kalau Jepang siapa? Yang Jepang kan ada di Liverpool itu siapa? Siapa sih namanya?
Junichi Inamoto. Buset, itu nama lama banget. Bukan, Jepang tuh Mitoma. Minai apa ya? Aduh. Kubo di Spanyol. Kubo di Spanyol. Terus Wataru Endo. Endo. Terus ada Kaoru Mitoma, Brighton. Iya kan, Brighton di Inggris. Terus ada lagi ini namanya ini itu berbau kejawa-jawaan. Apa tuh? Takehiro Tomiyasu. Arsenal dia. Tomiyasu, orang Surabaya berarti. Orang Surabaya. Wani. Tomiyasu. Nama orang Jepang dipleset. Tapi banyak kan kayak bekasnya si siapa Liverpool tuh, si Minamino. Iya, Minamino. Gue pikir dia kembar gitu. Si Mina sama si Mino gitu. Beda. Ternyata satu nama ya. Tachibana bersaudara gitu ya. Iya. Minamino gitu. Mino. Enggak lah. Jepang kipernya aja di Parma kan? Iya, yang itu kayak mirip Onana. Iya, Onana. Yang hitam Onana bagus tapi. Onana Wakabayashi kayaknya. Onana Wakabayashi itu. Apa Onana sih Wakabayashi Matsu? Enggak ngerti. Wakabayashi sih kayaknya. Kubo di Jepang, terus yang di pemain Jerman. Kubo di Jepang, Kubo di Spanyol. Spanyol ya, maksudnya negaranya Jepang. Tadinya gue pakai Jepang, Pak. Cuman ntar disangkanya nggak nasionalis kan. Tapi emang banyak sih mereka di mana di Eropa itu banyak ya. Iya. Banyak. Nah, mereka kan keluar itu kan karena faktor bibitnya ya, Pak. Maksudnya usia mudanya bener-bener digembleng kan. Bagus ya. Dia digembleng nggak boleh keluar negeri kalau lo misalkan belum tembus di Liga utama J-League-nya itu kan. Lo juga harus bisa perform juga di klub. Habis itu baru lo keluar. Kalau Kubo kan beda kan. Kubo kan dari usia Madrid dulu ya. 16 tahun kalau nggak salah kan di Madrid kan. Akademi Madrid, habis itu dilatih sama Madrid. Sempat debut di Madrid, akhirnya dipinjemin ke Valladolid atau kalau nggak salah gitu. Serinya Subatsa itu munculin dia ya. Kayaknya yang terakhir ini. Iya, karena emang generasinya dia juga kan. Si Kubo ya. Zamannya Kubo lawan Egi waktu nggak salah, Egi masih U19 Hang Seung-min. Kalau Hang Seung-min kan ini berarti lawan kita nanti ya. Itu lawan kita terakhir. Tapi karena di Jepang. Udahlah kita udah lolos gitu. Jadi mereka stay di Eropa ya. Mungkin ya. Cuman gue nggak tahu, belum ada pengumuman resmi dari Federasi Jepang. Iya. Pemainnya udah ada belum tuh? Belum sih. Pengumuman ininya. Belum. Pemain yang bakal dipanggil. Cuman kalau misalkan lapis 4 sih gila juga sih. Enggak sih. Gue ngarang aja. Berharap sih, bukan ngarang. Gue berharap aja. Lapis legit iya mungkin bisa. Kalau kata siapa dulu yang pengamat sepak bola apa ya? Yang bilang udah telepon aja ininya Perdana Menterinya. Terus apa? Ngalah aja katanya. Ada tuh yang nyaranin gitu. Ngalah Indonesia emang ada aja gitu ya. Iya, tapi emang mereka udah lolos ya. Mungkin buat sesi pemanasan aja kali Pak. Biar otot-otot nggak tegang. Iya buat ini kali lapis kedua atau pemain mudanya kan. Iya buat mereka. Buat ngetes mental pemain-pemain cadangannya juga. Cuman kan pemain lapis keduanya sama dibandingkan sama pemain Indo jauh juga, lebih keren juga. Lebih keren lah gue nonton. Atau enggak base 11-nya dari J-League dibandingin base 11-nya dari Indonesia Liga 1 ya. Jauh lah. Kayak kayak Persija lawan ini Gehol. Gehol apa? Ya klub gua di kampung. Lawannya ke kelas Tarkam. Ya iya makanya kan kayak gitu. Iya sih. Persijanya Jepang. Iya sih bener. Ya buktinya kan si Sandy Walsh aja belum dapat tempat kan di Yokohama Marinos itu belum dapat. Iya. Full dia ada di sayap kanan, back sayap kanan itu kan dia belum dapat. Siapa namanya? Sandy Walsh. Kan belum dapat. Terus Pratama Arhan di Tokyo Verdy juga. Tokyo Verdy di Suwon FC juga cuma jadi ada penghangat bangku cadangan. Betul. Justin Hubner pun juga sama gitu kan, belum dapat ini loh performa bagusnya. Sandy Walsh itu yang punya ini bukan sih? Es krim. Bukan ya? Kodian banget es krim. Walsh. Manis dong ya. Kalau kan ini tiket udah full, sold out Pak. Sold out. Telat ya. Mau mesen di Livin itu bahkan menjadi sorotan dari dari persnya Vietnam gitu. Kenapa? Ya karena mereka
Kenapa ada apa dengan ngoyang mereka itu? apa ya? Kagum dah dalam tanda kutip betapa kagum atau jadi hatersnya kita nih. Ini sekarang jadi jealous mereka, jealous. Mungkin. Karena mungkin kalau timnas mereka tanding nggak seperti itu. Kayak kemarin kan timnas yang paling berisik sedunia. Siapa? Itu timnas Malaysia. Itu kan berisik banget tuh fansnya. Malaya, harimau. Harimau ya. Kayak anak 2 tahun baru bisa ngomong ya. Harimau. Lagi Ipin Upinnya nggak gede-gede ya. Padahal kan itu jadi juaranya pas Ipin Upin. Gue lihat di kartun Ipin Upin itu. Mungkin settingannya Pak, kali. Jadi pas terakhir mereka ada international match kalau nggak salah untuk kualifikasi Piala Asia itu. Si Malaysia. Iya si Malaysia itu kursinya kosong, cuma 2.000 atau 3.000 gitu yang nonton gitu kan. Lebih banyak Persib Bandung ketika lebih banyak Persekap Brebes itu kalau tanding. Persekap Brebes lawan Persipasi Kota Bekasi ya. Persipasi Kota Bekasi yakin gue banyak itu. Para perantau Brebes, Tegal dan sekitarnya nonton gitu kan, daripada timnas Malaysia nonton gitu kan. Iya, ya akhirnya kan gara-gara itu Federasi Sepak Bola Malaysia FAM itu kan langsung berubah roadmap-nya mereka kan. Iya. Terus si Presiden JDT yang jadi Presiden Asosiasi Sepak Bola kan langsung pengen belajar kayak Erick Thohir. Iya. Dia pengen berguru kayak Erick Thohir gimana sih caranya. Terus akhirnya mereka ngikutin cara kita dengan ngambil pemain-pemain naturalisasi yang ada di Eropa. Cuman pinternya Erick Thohir adalah ngambil pemain grade A. Ya AB lah. A sama B gitu kan. Nah si Malaysia ternyata ngambil yang nggak ada yang ini soalnya keturunannya dia. Keturunannya dia nggak ada yang jago di sono. Siapa yang jago? Nggak ada. Apalagi mereka kan rata-rata dari Liga 2. Iya, dan liganya mereka juga kan Liga Hambar karena juaranya itu aja. Udah sampai 11 musim kalau nggak salah ya. Iya, JDT aja kan. Johor Darul Johor Darul Takzim atau Takzim sih? Takzim. Oh ya itulah pokoknya. Taklazim. Ya itulah. Jadi gitu. Dia rata-rata pemain naturalisasinya Liga 2 di negaranya sono main itu kan. Nah kalau kita kan enggak, JIZ, Venezia. Iya, satu doang. Siapa Liga lagi? 1. Ada yang Liga Belanda, FC Twente itu rata-rata Liga 1 semua. Calvin Verdong, Tom Hai, Messilgers, terus Dan James, adanya Reinders tuh. Eliano Reinders itu kan rata-rata mainnya di Liga 1 gitu kan. Yang main di Liga 2 paling si Joy Pelupes itu. Strike yang baru Liga 1-nya Australia. Iya, cuman kan cabut kan. Udah cabut ya? Habis ntar Juni kontraknya. Si El Klemer itu kan habis ntar. Makanya. Nah, menariknya adalah ya itu Elkan Bagot itu kan. Elkan Gabut. Dia nggak mau kerja. Elkan Bagot tidak dipanggil. Tapi kan ada nama baru nggak yang mengejutkan gitu? Nama baru siapa? Oh, ini kiper baru tuh. Si Reza itu, Artamevia. Oh, kirain ini drummernya Noah. Reza yang kemarin tampil di U23 bukan? Kayaknya iya. Yang cakep itu. Kayaknya maksudnya iya. Penampilannya cakep. Iya, kayaknya iya sama. Kalau nama lain selain itu? Yang selain itu yang 4 itu pemain lama yang pada comeback kan. Kayak Double Sayuri. Sayuri bersaudara. Keren itu gue fans sama mereka berdua tuh. Asnawi terus satu lagi kan yang Lili Pano. Dia kan panggilannya Pano ya? Kenapa Lili Pali? Stefano Lili Pali. Kan orang Sunda manggilnya Pano. Nggak bisa pakai F, pakai P. Pano, Pak Yes. Pak Yes, Pak Yes. Anjay, nemu aja. Lili Pali ini udah lama ya belum main lagi. Iya, terakhir kan lawan zamannya STY. Zaman STY pas kualifikasi Piala Asia juga kan dia. Maklok sama Lili Pali kan jadi duet maut kan. Egy balik lagi. Egy kan emang langganan. Enggak dulu. Emang sempet main ya? Sempet main zamannya maksud gue bukan, tapi kan nggak main dipanggil tapi bukan cedera. Oh, gara-gara cedera. Kemarin yang lawan dia kan sekarang di cedera. Zeus United ya katanya. Dewa. Oh iya, Dewa United. Judi itu, Dewa Judi. Itu katanya itu. Emang iya? Iya. Zeus. Wanjay. Indra Jegel dong di dalamnya. Indra Jegel lagi. Jadi gitu tuh ada 4 pemain kawakan.
yang dipanggil kembali, yang bakal datang lagi ke timnas. Asnawi, Sayuri bersaudara sama Lili Pali. Ini kan TC-nya kan di bulan akhir Mei inilah tanggal 26. Kan tanggal 5 kalau nggak salah ya. Iya, mainnya tanggal 5. Berat takbiran, Pak. Malam takbiran kan? Malam takbiran besoknya Idul Adha. Ya mudah-mudahan lah moodnya pas Idul Adha. Kayak kemarin kan bulan puasa juga kan tuh. Yang lawan Bahrain. Itu H-5 kan, H-5 sebelum Lebaran. Jadi mood pada bagus ya. Pada bagus kan, walaupun kondisi ekonomi lagi nggak. Tapi kan menang kita. Gara-gara pemain Bahrain ini puasanya kelamaan ya. Betul. Biasanya di tempatnya dia nggak selama itu. Iya, makanya. Dan sayangnya ketika lawan Bahrain nih, supporter kita kan emang kena hukuman ya? Kena hukuman kan? Kena hukuman kalau nggak salah berapa tiket gitu di blok untuk untuk supporter yang tribun rasis. Iya, yang tapi boleh dijual untuk supporter yang tidak rasis. Itu gimana bedanya ya? Nggak ngerti gua. Mungkin PSSI punya sistemnya kali. Emang rasis ke orang Bahrain itu gimana sih? Bentuk rasisnya? Kalau gua denger karena gua nonton langsung ya waktu lawan Bahrain. Emang mafia, nyebut nama-nama mafia, embel-embel mafia bukan rasis ya. Rasis itu kan berdasarkan ras. Misalnya ada nama binatangnya di belakang mafia, binatang mafia Bahrain misalnya anjing apa gitu. Mafia Bahrain kelinci gitu ya. Bisa. Tapi coba kalau gitu masa marah gitu ya? Nggak kelinci juga Pak binatangnya Pak. Iya, kenapa? Ada nama binatang yang bisa diumpat, paham lah. Kenapa kalau binatang lain yang anjing atau babi itu mereka marah gitu ya? Nggak ngerti. Coba bisa Bahrain mafia kelinci gitu ya. Bahrain mafia kupu-kupu gitu. Seneng kali ya mereka. Si tahu tuh pemain Bahrain ada kupu-kupu kayak gimana wujudnya. Jadi gitu, gara-gara itu ya ini jadi pembelajaran buat PSSI ataupun supporter Indonesia gitu kan, ketika lawan Cina. Apalagi supporter Indonesia emang nggak pernah belajar. Asli. Kemarin kita pernah sempat ulas ini kan, kenapa gue sekarang nggak mau ngefans sama salah satu klub Liga Indonesia itu, takut gue. Iya, dan kenapa gue nggak pernah mau nonton langsung Liga 1, event itu di GBK ataupun di JIS ya, gue nggak mau karena takut kan? Takut. Padahal kayak kemarin lawan siapa ya, Persib atau lawan siapa gitu? Lawan apa sih? Yang terakhir tuh Tangerang bukannya yang? Iya Persita. Ada yang rokok Pak, disorot ke kamera, gue bilang. Gitu. Cakep. Bukannya itu habis itu ribut? Itu kan yang ini yang PSS Sleman yang ribut itu kemarin ya. Yang lempar flare itu. Yang paling aneh itu adalah keributan di Kanjuruhan itu loh, yang lawan Persik Kediri itu. Iya. Itu kan masa mereka lupa ya dengan tragedi yang pernah ada di situ. Udah gitu nguap lagi ya. Iya. Masa salah angin. Aduh, nggak tak. Makanya lawan Kanjuruhan katanya di Malang mau pakai wasit dari luar kan. Oh, yang si Pak Andre itu ya. Si Bang Andre minta Pak Erick Thohir harus nonton. Iya, kami nggak takut lawan Arema. Kami mau berantas mafia. Anjay. Kalau gitu sih kalau di Indonesia itu, kalau klubnya kalah mafia gitu, kalau klubnya menang ini lupa. Iya, tapi ya balik lagi kita ke timnas gitu kan, ada 4 pemain nih. Gue sih nunggu si Vano sih, Stefano Lili Pali. Gue nunggu pengen Sayuri lihat bersaudara sih. Oh, kalau Sayuri udah Yance sebenarnya yang gue pengen. Dua-duanya kalau bisa main lah. Cuman kan Yance beberapa kali masuk ke TC abis udah mau berangkat cedera, nggak pernah perform kan. Dalam tanda kutip sering disalahartikan lah ya. Oleh dipanggil fans doang gitu. Abis itu pas pelatihan TC dia cedera, nggak dibawa, dicoret lagi namanya. Karena ini 2 nama ini siapa yang bilang bahwa mereka adalah orang yang paling kuat menerima dalam tanda kutip siksaan dari STY kan. Iya. Dan emang fisiknya kuat banget gitu. Kuat sama Ricky Kambuaya lah. Iya, Ricky Kambuaya itu juga. Itu gila itu si kakak. Kagak ada capeknya dia. Asli, bener-bener. Dan lawan Bahrain dia kan punya peran sentral banget kan. Iya. Gue nonton langsung. Itu kan umpan dia yang bisa. Gila. Udah gitu umpan dia kalau di pelintir begitu, iya keren dia. Keren banget ya. Belakang kita nggak usah diragukan lagi lah ya. Kalau untuk formasi ada Rizky Ridho, terus ada Jay Itzes, kirinya entah Hapner atau Sandy Walsh. Jordi Amat mungkin. Kanannya ada Messilger sama
depannya ada Kevin Dix. Jadi Kevin Dix kan udah sembuh kan dari cedera. Oh iya. Udah sembuh, Pak. Iya. Atau nggak Eliano untuk pelapisnya, tengahnya ada Tom Hai, ada Ivar Jenner. Verdong kiri, sayap kiri kan, dia entah Verdong ataupun Arhan. Kalau Arhan kan last minute untuk lempar bola. Lempar handuk mau mandi lo mau nyerah. Kalau ditinju nyerah, dia lempar handuk putih. Kiper karena kan kiper utama kita Skorsing. Akumulasi kartu kuning. Iya. Ya gue pengennya si itu. Siapa? Nadeo lah. Oh, Nadeo. Kalau gue ya, kalau Mulyadi. Iya, kita pengen lihat juga Mulyadi. Mulyadi. Pernah jadi kiper juga dia, asal lu tahu. Kiper mana? Ada waktu itu ada pemain film kata lu udah pernah, pemain sinetron udah pernah. Gue lihat lagi videonya dia jadi kiper, cuy. Sumpah ada dia jadi kiper di klub Purwakarta. Gue enggak tahu ya itu apa lagi main apa gitu. Pokoknya dia pernah jadi kiper, gue lihat. Jago lagi gitu. Emil Mulyadi. Emil Audero Mulyadi yang dulu bapaknya ini ya. Jangan angkuh. Ya mungkin karena dulu timnas kita juga perkembangannya jenang jelek-jeleknya. Iya wajar lah, kayak misalkan Matt Hilgers, terus Kevin Dix, Tom Hai segala macam. Punya gue ya? Punya lu di luar. Punya gue ini. Udah nggak jadi. Gak apa-apa, ini udah dibaca-baca nama Habib. Ntar gue jadi pendukung ini. Jadi Mulyadi. Nama gue kan udah Dedi, masa? Ya gak apa-apa lah. Ya, gimana? Ya kalau kiper, gue sih lebih ngeliatnya si Nadeo ya, kalau misalkan dipilih. Pengen Nadeo lagi? Iya, kalau misalkan dipilih 11 pemain yang main, gue pengen ini Nadeo. Kalau Emil masih kurang sih kalau menurut gue ya. Siapa satu lagi yang... Bukan. Satu lagi kalau nggak salah kan ada 4, ada Martin Pas. Oh, nggak dipanggil berarti yang satu lagi yang orang Indonesia tapi main di luar itu loh. Siapa? Aduh lupa. Sirus Margono. Itu kan jadi polemik nih sama Elkan Bagot kan. Oh, dia udah naturalisasi tapi nggak dipanggil. Elkan Bagot gara-gara ribut sama STY kan. Kalau Sirus kan kalau PSSI sih bilangnya waktu itu dia bukan pelatih. Alasannya kebutuhan pelatih. Bukan kebutuhan pelatih. Oh, dia nggak masuk ke skemanya STY ataupun ke Kluivert. Ya terus siapa yang naturalisasi dia? Ya nggak ngerti, atas keinginan pribadi katanya. Kata Bang Arya, gue nggak tahu ya. Lu percaya Bang Arya? Dulu mantan bos gue. Oh gitu ya. Bang Arya nih anak buahnya nih. Tolong sponsorin lah. Bang Arya juga nggak tahu inget apa enggak sama gue. Gue ingetnya cuma marah-marah aja dulu di redaksi kalau Bang Arya. Kan nggak tahu sekarang masih marah-marah apa. Kan di TV juga marah-marah mulu dia. Mungkin di sosmed kalau ada klarifikasi. Gitu. Betul, apalagi berkaitan dengan pemain-pemain timnas ya. Itu juga sangat di depan tuh Bang Arya tuh. Kalau dari sisi strategi, menurut lu nanti kita harus main gimana biar bisa melumat Cina? Udah nyerang aja. Kalau gue sih main kampung aja udah nyerang aja, tapi nyerangnya pakai format yang lawan Bahrain ya, itu cakep tuh. Nggak tahu lu nonton atau enggak lawan Arab Saudi? Kalau Arab Saudi kan kita lebih ke defense banget kan. Oh iya, kita ngandelin counter attack kan kalau. Betul. Berarti karena secara kualitas Cina ini sebenarnya ada di bawah Arab Saudi, harusnya kita bisa open ya. Betul. Mainnya. Nah ini kan kejadian waktu kita tandang ke Cina kan. Harusnya kan kita dapat poin penuh tuh. Iya, cuman gara-gara dirubah line up-nya. Habis itu pemain naturalisasi juga baru pada digabung. Kayak Miss Hilgers baru gabung, Jay juga baru join. Kalau nggak salah waktu itu kaptennya jadi dipindah ya? Iya. Ke si Asnawi ya? Bukan dari Bang J, emang dari Asnawi. Masa? Dari Asnawi nggak dipanggil baru pindah ke Bang J. Gitu kan. Nah itu chemistry-nya belum dapet Pak. Kalau Cina udah gitu. Kimianya belum dapet berarti ya? Apanya kimianya? Kan chemistry itu kimia. Oh iya betul. Iya bener. Iya kimia. Hilang dulu anjing. Iya kenapa waktu itu di Cina kan kita terlalu terbuka mainnya. Kampanye kita waktu itu adalah 6 poin kan. Bahrain 1, kita akhirnya seri kan. Mana lawan Cina kita kalah. Enggak, Bahrainnya kan kita waktu itu kampanye Bahrain bisa menang, Cina bisa menang. Bahrain kita kalah gara-gara wasitnya ini nyari peluitnya lama gitu kan. Betul, 9 menit jadi 106. Iya, peluitnya nyemplung ke got kan, dia nyari-nyari lama. Betul.
Liverpool sampai sekarang hilang, Instagramnya nggak tahu udah ketemu apa belum. Iya. Ya itu gara-gara itu. Terus, harusnya Cina bisa menang, ternyata kalah kan 2-1 kan. Ya. Itu kan karena terlalu terbuka. Ya pelajarannya adalah boleh main terbuka tapi ingat dulu. Ingat ingat pertahanannya kita lah. Ya. Kalau lawan Bahrain udah paling pas tuh kemarin tuh lawan Bahrain sama meskipun 1-0 sebenarnya. Nggak masalah, tapi yang penting mah 3 poin ya. Enak Pak, flow permainannya enak loh. Building serangannya mantap. Betul. Ya. Okay. Udah gitu hidup gitu kan. Apa permainannya hidup juga. Kalau permainan mati itu kayak gimana ya? Ya mainan mati cuma koper-koperan aja. Permainan mati enggak tuh. Optimis dong. Optimis. Ya 3 poin lah ya. Walaupun pahit-pahitnya kita masuk ke ronde 4 ya tetap optimis lah. Ronde 4 atau ronde 5 sih? Ronde 4 dulu lah. Ronde 4 baru otomatis ke ronde 5. Piala Dunia kan kalau kita lolos. Saingan kita siapa? Kan selain kan Jepang mah udah bukan saingan ya. Berarti tinggal Australia sama Saudi ya. Saingan kita itu ya. Kalau Bahrain kan udah kan sebenarnya secara poin kita tipis kan. Beda 1 atau beda 2 gitu. Iya kan. Sama mereka bertiga nih. Nah tinggal tunggu aja salah satu dari 2 ini tergelincir. Ada yang kalah atau enggak? Atau misalnya Australia sudah belum sama Arab? Kayaknya udah deh. Ini kan udah double semua kan? Oh nggak tahu kalau double belum. Maksudnya udah tandang kalau bisa misalnya Arab Saudi ngejamu Australia kalah dua-duanya bisa nggak? Apa? Kalah dua-duanya bisa nggak? Bisa aja. Arab Saudi nih. Ya bisa. Tanding lawan Australia. Ya bisa aja kalau misalnya kalahnya dua-duanya gimana caranya? Kalau emang niatnya buat intervensi Indonesia nggak masuk Piala Dunia bisa aja kalau dua-duanya. Nggak bisa dong. Pasti minimal seri. Nggak mungkin kalah dua-duanya. Iya sih. Gimana? Iya benar. Iya nggak mungkin. Tapi ini kan ekspektasi masyarakat ini gede banget ya ke timnas, apalagi lawannya dianggap masih di bawah kita lah ya. Iya. Kalau misalnya seri, apalagi kalah gitu, udah. Apa yang terjadi? Ronde 4 udah. Kalau ya oke lah itu kalah itu dua-duanya ya tamat udah nggak ada ke Amerika. Ronde 4 itu kan konsekuensi kita sebagai sebuah tim lah ya. Tapi terhadap tim sendiri apakah nanti ada keinginan desakan untuk memecat pelatih? Kalau itu mungkin iya. Atau ketua PSSI mundur. Ya kita lihat nanti. Atau bubarkan Liga Indonesia. Anjay, terlalu sarkas bener. Semuanya keinginan netizen kan suka banyak. Suka aneh-aneh. Dan dia suka lucu sendiri kita baca komentar. Iya makanya ini kan ekspektasi ini terlalu besar gitu kan. Betul. Lawannya kalau kita seri pun itu nggak pantas lah dianggap oleh para pendukung kita kan. Ya, ini kan harus dikelola dengan baik kan. Kayak waktu kita lawan Cina kalah 2-1 di Cina kan. Iya kan ada STY segala macam. Cuman kan keputusan PSSI federasi dan itu kan sebenarnya langsung dituruti waktu itu sama STY. Jadi pas habis lawan Cina kan berangkat tuh ke Indonesia kan pulang. Iya. Terus ada di bandara turunkan STY bener tuh sama Garuda diturunin. Kalau enggak ya melayang-layang aja di atas. Dia di atas ada apa ya? Oh lagi ada gangguan di bawah di Indonesia nggak mungkin. Iya, itu maksud gue. Ini kan kemarin aja kita lawan Australia di pertandingan pertama kan langsung rame tuh. Jelek banget itu. Clayport out. Itu jelek banget 4-1. Iya kan. Ini kalau misal lawan Cina terus udah gitu seri, bahaya banget sih. Banding-bandingin sama STY kan. Enak aja manku toh. Iya. Sama STY terus kan. Terus si Klepetnya nyanyi kan. Ojo dibanding-banding kayak gitu. Ya mesti kalah. Orang nemu aja netizen kayak gitu ya. Cuman ya gue maklumin sih ya kalau misalkan ekspektasi. Iya, ekspektasinya tinggi banget soal sekarang. Iya. Kalau sampai seri gitu, apalagi kalau parah sih. Selesai Pak, selesai. Entah desakan untuk Erik mundur makin kenceng, ya kan? Udah gitu. Karena kan isunya kan di 2026 besok Liga itu kan kuota pemain asingnya kan 11 Pak. 11 ditambah rencananya. Itu 11 per klub. Iya. Gila. Entah 11 per klub atau 11, kayaknya masing-masing klub kuota asingnya 11. 11 itu aneh berarti. Berarti satu klub bisa nurunkan 11. Coba lo cek deh ini kuota pemain asing 2002 di Liga 1. Di Liga 1 tahun depan.
per klub atau di Indonesia harus 11 pemain? Kayaknya masing-masing 11 Pak kuotanya Pak. Kalau kayak gitu ngaco sih. Ya, makanya kan itu jadi 8 bro. 8, syaratnya 2 diantaranya harus pemain Asia. 8. Tetapi yang hanya bisa jadi starting 11 itu 5+1. 8 aja itu sebenarnya udah membunuh perkembangan. Iya, pemain lokal sih sebenarnya. 8 ya. Dengan 6 starter itu berarti kan tinggal berapa? Tinggal 5 kan? Itu agak ini sih. Ya kalau klubnya sehat kayak Persib. Yang bisa membiayai diri sendiri tanpa ada keterlambatan. Kalau misalnya kayak klub-klub lain yang sering telat gaji segala macam, itu kan bisa jadi bencana juga sih. Iyalah, makanya kan ada beberapa klub yang sempat nunda gaji pemainnya kan, gara-gara finansial. Ya, finansial problemnya itu. Klubnya itu juga nggak bagus, nggak sehat juga kan. Kayak misalkan siapa ya yang ada PSIS lah. Iya, PSIS itu kan sempat makanya degradasi kan. Ada sempat yang itu satu karena faktornya aja. Ini Liga Indonesia itu kan gue baru ngeh bahwa ada satu pemain yang kritik lah, menyampaikan kritik, kemudian diskor sampai 12 bulan kan. Iya, dan itu dapat dukungan kan dari netizen. Iya, sementara kemarin ketika kerusuhan di Kanjuruhan yang kesekian kali cuman dihukum 1 laga tanpa penonton. Ini emang liganya agak-agak ini sih. Iya, dan agak-agak ngeri gitu. Dan ketika si Bojan mau komentar kan, Bojan kan sempat mau komentar, ntar saya nyari aman aja kata dia. Intinya sih gitu. Betul sih, kasihan gitu maksudnya. Ya dibilang lucu ya lucu, tapi dibilang mau berubah susah sih. Iya mau gimana makanya mungkin sendiri. Itulah kenapa saat ini kita sangat tergantung dengan pemain-pemain yang di luar gitu, yang main di luar gitu. Betul. Baik itu pemain Indonesia kayak si siapa yang di Oxford itu. Marcelino Ferdinand, kemudian yang di Thailand Arhan sama si Asnawi gitu kan. Ya karena yang di dalam liga kita ya masih kayak begini gitu. Iya, mental agak juga susah kan, mentalnya gitu. Juga makanya kan ada beberapa pemain yang keluar negeri, entah itu di Thailand atau di Malaysia ataupun di Inggris atau di luar Inggris, kan banyak yang pindah kan. Banyak yang balik lagi ke Indonesia gitu loh, kayak Witan homesick entah homesick atau entah nggak bisa berkembang di sana kan, kita nggak tahu. Egy pernah nggak keluar? Egy Polandia. Iya, sebentar juga. Egy Polandia, Liga 1 padahal Liga 1-nya Polandia, Lecia Gedang gitu kan. Terus Witan juga. Itu Lecia Gedang bukannya orang Jawa, Bro? Gedang itu kan pisang di Jawa. Yusuf Mansur punya dulu. Beneran sponsornya Paitren. Gitu. Dulu zaman sebelum dia gebrak-gebrak duitnya dari mana itu, dari situ. Sebelum dia mau beli pesawat. Sebelum dia mau waras. Beli Real Mansur. Betul. Sama Mansur United. Betul, dan dia mau IPO tapi nggak jadi. Dia IPO. Itu punyanya dia, punya sponsor. Bukan disponsorin nama dia. Sponsorin utamanya si Paitren, makanya barternya adalah pemain Indonesia masuk ke Lecia Gedang. Karena ada 2 kan, ada Egy sama Witan. Iya, Egy mental, Witan juga mental. Witan mentalnya ke Liga Slovenia. Karena dua-duanya mental, akhirnya jadinya bangkrut tren ya. Betul. Bangkrut tren. Jadi gitu banyak yang. Tapi peluang gimana menurut ente? Peluang harusnya bisa. Peluangnya bisa. Berapa persen nih? 95,7. Lawan Cina. 60-70. Kalau di situs judi berapa? Anjing, nggak tahu gue lagi. Situs judi. Coba cek. Jangan dong. Kita jadi mempromosikan. Kayak Budi Ari. Iya, kayak ini YouTube kita banyak banget ya. Gimana? Yang komen situs itu. Iya, tolonglah, kita nggak mendukung itu. Iya, kita nggak punya duit buat berjudi, percuma. Duit kita seret beneran. Kita percuma. Iya, komen. Kita ngikutin Haji Oma kan. Komen-komennya ampun, banyak banget. Jadi satu video itu hampir ada 30-an, 40-an. Tolonglah, kita bukan timnya Budi Ari juga yang mendukung dan membawa 50% uang jangan negara. Jangan berjudi ya. Janganlah. Ujung-ujungnya kalian miskin nanti. Betul. Percaya itu. Tuh, Deddy Mulyadi ngomong. Yoi.
Ya peluangnya 70% kalau gua. 70%. 70%. Gua nggak mau terlalu tinggi, nggak mau terlalu skor. Lawan Cina 2-1 udah cukup. 2-0 gua. 2-1 cukup. Kita lihat 2-1 atau 2-0. Mudah-mudahan sih lebih dari itu ya. Iya. Kalau mainnya bagus dan animo. Kalau golnya banyak kan nanti selisih golnya bisa membantu kita untuk peringkat kan. Betul. Ya lawan Jepang tinggal seri lah. Lawan Jepang seri lah 1-1 atau 0-0 udah cukup lah. Defense aja udah bener-bener jurus 1000 back lah kalau kata pemain kita main PS zaman dulu gitu kan. Jurus 1000 back pakai Inter Milan dulu kan jagoannya kan Inter Milan kan jurus 1000 back atau enggak Chelsea. Inter Milan sekarang masuk ini final cuy. Bener champion. Oke lah kalau begitu PSG. Siap. Mudah-mudahan Indonesia menang. Mudah-mudahan TC-nya berjalan lancar. Betul. Tanggal 26. Nggak ada yang cedera-cedera. Nggak ada yang cedera. Pemainnya moodnya bagus semua. Yang dipilih benar-benar yang prima. Yang pemainnya bagus. Yang sesuai dengan kebutuhan pemain pelatih. Sama tim. Kebutuhan tim sama pelatih. Dan semoga ekspektasi penonton terpenuhi. Jangan sampai nanti tidak terpenuhi terjadi kerusuhan. Iya. Apalagi itu di malam takbiran. Malam suci juga buat Idul Adha. Kita jangan bikin onar lah. Dan tolong jangan rasis. Betul. Teman-teman supporter tolong jangan rasis supaya kita bisa lihat Garuda mendunia. Anjay. Buzzer Erick Thohir bos. Gulingkan Cina, Garuda mendunia. Anjay. Nanti itu jadi ininya. Anjay. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.